di Buol, mohon maaf kalau saya sudah pernah lihat lokasinya, usulan dari kami. Setelah melihat perkembangan bahwa seakan-akan kelompok belum bisa menjalankan kegiatan itu sendiri, sehingga kami mencoba mendorong kalau memang belum bisa melaksanakan kegiatan itu sendiri, bagaimana kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat AM di mana saja kalian berada. Bantu channel ini agar lebih berkembang untuk memberikan edukasi dan informasi seputar dunia politik yang positif dan tugas-tugas kenegaraan kami sebagai wakil rakyat. Bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya guys, karena subscribe itu gratis. Oke. Mengutus masyarakat pertama itu untuk mengikuti pelatihan di balai ini sangat membutuhkan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini pimpinan dan anggota DPR ini datang kira-kira dengan proyeksi sekitar 2.000 sampai lebih dari itu, 2 hektar sampai lebih, sampai dengan target 2024. Kira-kira dimulai dari tahun ini kita memutus berapa, dan kemudian tahun depan kita memutus berapa. Nah, sehingga sumber daya manusia untuk pengelolaan udang faname baik secara tradisional maupun mungkin ada yang berkeinginan secara intensif ini bisa kami programkan lewat APBD. Itu kira-kira masukan atau kunjungan kerja kami di Balai Takalar ini agar mungkin bisa dapat informasi dari Bapak-Bapak. Untuk sementara nanti akan ditambahkan oleh teman-teman dan pimpinan DPR agar kami mungkin merancang anggarannya itu mulai perubahan, apakah itu tahun depan di bulan Juli atau Agustus nanti ditetapkan. Dari perubahan sudah termasuk apa yang disebutkan oleh Ibu Kadis Perikanan, bahwa akan ada putusan datang untuk dilatih oleh bapak-bapak teman-teman di Balai Takalar ini, dan apa kekurangan-kekurangan yang sudah pernah dialami oleh kelompok di sana, itu apa yang harus dilakukan agar lebih maksimal hasilnya. Nah, itu kira-kira dari saya sebagai pengantar. Nanti akan ditambahkan oleh pimpinan jika ada hal-hal yang kemudian mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, kita tahu bersama bahwa sejumlah 5 hektar yang ada di Kabupaten Buol itu memang secara proyeksi penghasilan itu kalau tidak keliru, informasi masih kabur apa betul atau tidak, pendapatan mereka itu sekitar 550 juta. Ya, katanya ada informasi 10 ton atau berapa ton. Saya pernah diskusi dengan Bapak waktu datang ke sana. Saya katakan kalau proyeksi itu bisa untuk membeli kembali pakan dan bibit untuk siklus itu alhamdulillah. Tapi kalau hasil yang ada sekarang itu sudah tidak bisa membeli, nah itu kira-kira solusinya seperti apa? Dan apakah bisa misalnya kelompok itu bisa bekerja sama dengan, jika ada pengusaha kan sudah ada fasilitasnya, kemudian pengusaha ini ingin berinvestasi di situ, tinggal pembagiannya dengan kelompok. Nah, itu kami mohon petunjuk juga dari bapak-bapak di balai.
kita ini bisa jadi mangkrak, apalagi informasi bahwa BUMN itu sudah dibongkar. Nah, saya tidak tahu ini masih tanggungan balai atau APBD kabupaten untuk perbaikan ini. Nah, saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Jika ada tambahan dari pimpinan, silakan. Dalam jangka waktu 3 tahun ini tetap akan dikelola kelompok. Makanya kami juga tetap akan mendorong kelompok. Sebenarnya tanggal 14 kemarin beliau yang belum sempat karena kemarin juga rencana ke Gol, tetapi diarahkan untuk ke Sejoli karena rencana ada kunjungan menteri ke Sejoli, tapi ternyata batal juga. Sehingga memang secara legal bahwa kegiatan ini memang sepenuhnya oleh kelompok, dan hasilnya pun kami tidak mengambil satu sen pun, tetapi semuanya diserahkan kepada kelompok untuk keberlanjutan kembali. Dan memang hasil panen kemarin total itu kurang lebih sekitar 10 ton 300 kilo. Saya tidak tahu duitnya berapa karena itu sudah di luar kewenangan kami, tetapi dari dana yang mereka kelompok dapatkan diharapkan itulah yang bisa untuk diputar kembali. Tetapi saya tidak tahu bagaimana dengan kelompok di dalamnya, karena mekanisme itu kita tidak bisa ikut campur di dalamnya. Kemudian barangkali untuk keberlanjutan pemeliharaannya pun itu sudah di luar kewenangan kami, karena ketika sudah dibangun ada kerusakan apalagi itu sudah tidak ada pendanaan lagi dari kami. Jadi dari dana itulah yang kelompok bisa untuk mengefisienkan seperti apa. Tetapi mungkin karena baru didampingi satu siklus mungkin masih bertanya-tanya. Ini kalau terjadi seperti ini, seperti tadi dibilang plastiknya mengembung, itu sebenarnya tidak masalah karena di bawah itu biasanya mengembung karena ada air di bawah. Dan kami pada saat konstruksi sudah ada pemasangan pipa sehingga air itu akan keluar terus. Jadi kalau saluran sekitarnya kering itu tidak akan mengembung, apalagi kalau sudah diisi air tidak akan mengembung lagi. Jadi pemeliharaan pun sudah diserahkan kembali ke kelompok. Dalam hal ini memang kami masih punya tanggung jawab dalam hal pendampingan. Itu pun kalau kami turun ke sana kalau kelompok masih mau menerima dan masih mau melanjutkan kegiatan tersebut. Tetapi kalau kelompoknya berarti dalam hal ini karena ada kemarin itu ada kesepakatan harusnya dinas bisa mengambil alih kalau kelompok sudah tidak bisa menjalankan kegiatan itu, karena memang selama 3 tahun itu, tetapi kalaupun kelompok tidak bisa mencari solusi. Memang tadi ada sempat juga disampaikan bahwa akan diserahkan dikelola oleh pihak ketiga. Karena pemikiran itu sebenarnya awal memang usulan dari kami. Karena setelah melihat perkembangan bahwa seakan-akan kelompok belum bisa menjalankan kegiatan itu sendiri, sehingga kami mencoba mendorong kalau memang belum bisa melaksanakan kegiatan itu sendiri, bagaimana kalau ada semacam kerjasama dengan pihak ketiga. Ini mekanisme ini belum ditempuh karena memang kepala balai ketika mencari waktu untuk sana belum sempat. Memang ada beberapa penawaran, apakah pihak ketiga masuk, tetapi ada sharing modal antara kelompok dengan yang pihak ketiga. Kalau ada sharing modal artinya ada pembagian yang nanti dibicarakan kemudian, atau apakah kelompok cuma sebagai pekerja, modal seluruhnya itu dari pihak ketiga. Tapi ini baru wacana, belum sepenuhnya diputuskan. Itu barangkali informasi-informasi, tetapi untuk keberlanjutannya mungkin dalam hal ini mungkin bisa
komunikasi antara dinas perikanan karena memang lahan tersebut adalah lahan bebas, sehingga ketika kelompok tidak bisa lagi melanjutkan kegiatan, artinya kan dinas bisa mengambil alih. Kalau saya begitu, Pak. Kemudian masalah perbenihan di Buol, mohon maaf kalau saya sudah pernah lihat lokasinya, jauh dari yang karena di situ ada tempat budidaya, ada fasilitas yang rencananya mau dijadikan hatchery. Sangat tidak bisa untuk kelayakan untuk operasional untuk perbenihan. Karena satu hal teknis begini, kalau kemarin sempat sudah diskusi sama teman-teman dinas, ketika mau mengembangkan, jangan mengembangkan di situ ada lokasi budidaya, di situ ada lokasi perbenihan dan bertolak belakang. Karena perbenihan itu membutuhkan kualitas air, daya dukung lingkungan yang lebih bagus. Sedangkan dari budidaya potongan limbahnya itu sangat-sangat besar sehingga tidak bisa digunakan untuk perbenihan. Kemarin saran sih, kalau luas areal di area budidaya di Buol belum besar, lebih baik mendatangkan benih dari luar. Namun yang menjadi kendala adalah faktor transportasi. Kemarin saja kita mengirim benih pada saat yang kegiatan Buol itu hampir 1 hari perjalanan darat, 32 jam. Dan itu kalau bukan benih yang bagus akan kolaps di jalan. Itulah kenapa mungkin solusi adalah Buol kan mempunyai bandara, tapi memang mulai pandemi ini karena saya juga kesusahan kemarin ke bolak-balik, itu mungkin ditutup. Kalau ada transportasi udara, pengiriman benih itu mudah sekali. Kalau ada transportasi udara, pengiriman benih itu mudah sekali. Jadi kalau masih dengan luasan yang ada sekarang, lebih baik mendatangkan benih dari luar. Tidak usah untuk membangun hatchery. Karena kalau hatchery pun sudah dibangun dengan kapasitas yang besar, kalau tidak terserap di Buol sendiri mau dilarikan kemana? Lebih baik kita datangkan dari luar. Memang kita sudah hilangkan 1 miliar lebih untuk cari. Moronggue itu kalau memang layak sebenarnya, kemarin diskusi dengan teman-teman di dinas. Kalau saya mohon maaf ketika saya melihat ada perlakuan yang tidak sesuai teknis. Saya mau menyampaikan tapi pengawasan. Tidak benar dari sekali, Pak. Tidak tahu ibu tidak mengajar. Tidak apa-apa, Pak. Padahal fasilitas yang 3 baktulan itu kalau dioptimalkan itu sudah. Kemarin pada saat di sana kan kebetulan pas dia ngobrol sama teknisinya, ternyata masih banyak missnya dengan teknisi. Kemudian hasil panen yang kemarin pun saya tahu ketika dibuang jalan nggak ada sama sekali, nggak ada isinya. Benar, karena memang ada beberapa perlakuan yang salah. Sebenarnya fasilitasnya kalau untuk yang menjalankan yang budidaya yang perbulan itu sudah cukup, tetapi mungkin dari segi penanganannya. Kami dapat informasi dari katanya satu homestay. Tapi informasi yang kami dapat 110 kilo atau 200. Iya. Nah kali itu belum betul itu. Tapi yang 1 homestay itu mungkin betul katanya dibagi-bagi ke masyarakat. Nah itu yang betul. Itu
Tapi kalau mau dioptimalkan sebenarnya bagus Pak. Iya. Mungkin dioptimalkan dalam artian untuk teknisi di sana. Kalau kami juga, mohon maaf, kami sebenarnya terbuka untuk pendampingan. Tetapi dengan kegiatan kami yang lumayan banyak saat ini, memang kami pun kekurangan tenaga. Untuk itu kami menyarankan kalau memang fasilitas pemondokan. Jadi memang kami ada asrama, tetapi kadang-kadang asrama pun penuh oleh kegiatan PKL, magang dan dari adik-adik mahasiswa, dari siswa SMK, sehingga memang kalaupun nanti ada kesepakatan untuk melakukan pelatihan, tetapi saya mohon maaf, saya bilang kalau pelatihan 1 minggu pun Tidak maksimal itu Pak. tidak maksimal. Iya. Lebih baik 2-3 orang datang, dia langsung untuk terjun di dalam kegiatan, itu lebih efektif Pak. Kalau cuma pelatihan 1 minggu, materi saja diberikan, karena begini Pak, gimana ya? Kemarin sebenarnya ketika kami mendampingi upaya pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam membuka akses bantuan kepada masyarakat cukup signifikan. Terlebih lagi bantuan kepada kelompok masyarakat di bidang pertambakan udang faname. Hal itu terbukti dengan adanya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk kelompok petambak udang faname di Kabupaten Buol, khususnya di wilayah Kelurahan Bugis, di mana kelompok tersebut mendapatkan bantuan tidak kurang dari 7 miliar lebih rupiah dengan luas lahan sekitar 5 hektar. Lumayan guys untuk bantuan tersebut. Oleh karena itu, tujuan bantuan tersebut bukan hanya memberikan stimulus kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi COVID-19, di mana keadaan ekonomi masyarakat porak-poranda diterjang badai virus corona. Tetapi juga diharapkan bantuan tersebut dapat menjadi penyangga ekonomi nasional dengan target untuk bisa memenuhi kebutuhan ekspor udang faname yang diupayakan oleh pemerintah pusat dapat mencapai 250% hingga tahun 2024. Kabupaten Buol merupakan salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang dijadikan sebagai klaster nasional produksi udang faname yang dijadikan sasaran bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Permintaan udang faname pada pasar dunia sangat tinggi, sekitar 90 triliun guys. Ini lumayan besar ya. Akan ditargetkan itu sampai dengan tahun 2024. Karena budidaya udang faname ini akan menjadi proyek strategis nasional yang dampaknya dapat membuka lapangan kerja lebih luas lagi bagi masyarakat. Keadaan inilah yang menjadi fokus pikiran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buol untuk melakukan komunikasi dengan pihak Balai Takalar Sulawesi Selatan sebagai pembina teknis terhadap kelompok yang menjadi sasaran bantuan udang faname di Kabupaten Buol yang sudah memakan dana miliaran juta rupiah guys. Bantuan yang sudah diberikan tersebut diharapkan dapat berproduksi secara berkesinambungan melalui kelompok yang ada. Karena tanggung jawab pihak balai sebagai pendamping teknis harus memberikan edukasi kepada kelompok berupa pelatihan-pelatihan dan juga mengarahkan tentang kalender pemanfaatan dana bantuan.
Sebab kalau jadwal pencairan keuangan itu tidak diarahkan oleh pihak balai, maka tentunya kelompok yang sumber daya manusianya tentang pengelolaan dari tambak udang faname ini akan menjadi amburadul. Sehingga manajemen bisa secara profesional dalam mengelola pertambakan udang faname di Kabupaten Buol. Sebab jika gagal dalam manajemen keuangan dan manajemen budidaya, maka gagal harapan pemerintah pusat, harapan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Apalagi kami sebagai wakil rakyat yang juga ikut serta untuk mengawasi proyek yang cukup prestisius itu, sehingga dari konten ini dapat menginformasikan ke masyarakat bahwa inilah bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menunjuk kelompok yang ada untuk melakukan budidaya udang faname di Kelurahan Bugis. DPRD di Kabupaten Buol sangat menaruh perhatian dengan keadaan tersebut karena hasil pantauan di lapangan dan juga hasil dari rapat kerja dengan Dinas Perikanan dan Kelautan dengan presentasi dari kepala dinas dan juga dari staf-staf yang ada, dengan penghasilan satu siklus panen tidak mampu lagi untuk membiayai siklus panen berikutnya. Kondisi seperti ini menjadi pukulan berat bagi pemerintah daerah yang sudah berupaya untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan Republik Indonesia, tetapi pada kenyataannya masyarakat yang notabene penerima manfaat tidak bisa membuktikan harapan tersebut. Pertanyaannya, akankah pemerintah pusat masih bersimpati memberikan bantuannya jika hasilnya tidak signifikan? Kita tunggu konten selanjutnya, guys. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.